ya. Jadi kalau menurut teman-teman APMI ini mungkin kado atas pelantikan pengurus APMI yang baru ya, yang baru saja kemarin kan. Apakah pengurus APMI yang baru membawa hoki kali ya untuk negara? Amin berarti ya Bu. Tapi melihat ini langkah yang bagus ya, positif. Bukan karena kita mengaminkan perang antara Ukraina dan Rusia, tapi kita mendapat kebahagiaan di balik peperangan negara lain ya, mungkin ya. Nah, kondisi ini melihat harga nikel yang sudah meningkat drastis ya per hari ini sejak beberapa hari terakhir, tentu akan membawa dampak yang positif juga untuk kami, terutama para pelaku penambang hulu maupun hilir. Nah, kembali lagi, apakah harga yang hari ini bisa diambil momentum yang pas melalui langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh negara? Ya, kalau kita lihat kan, kalau kita berbicara harga patokan mineral nikel itu kan dihitung 3 bulan terakhir ya, bukan harga hari ini. Jadi sekali lagi, harga patokan mineral yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kepmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri SDM, itu patokannya adalah 3 bulan terakhir, bukan per 1 hari ini. Ya, tentu kalau misalnya kita lihat perkembangan 1 bulan terakhir ini, 1 bulan ke depan nanti, apakah harga nikel ini akan stabil di atas 80.000 lah, nggak usah sampai 100.000, tapi bisa stabil di atas 100.000, tentu di bulan April yang akan datang, HPM kita akan meningkat. Contohnya di bulan Maret ini, harga HPM kita kan lumayan ya untuk kadar 1,8 itu masih di $50 lebih. Tentu kalau ini stabil 100.000 terus, mudah-mudahan ya kita berharap, ya tentu pergerakan harga HPM di bulan April kan tentu naik juga, gitu. Tapi kembali lagi yang kita harapkan adalah masih banyak kendala Mbak Maria ya. Satu, bagaimana kita mau nikmati euforia harga nikel yang lagi tinggi ini jika banyak perusahaan belum mengantongi izin RKAB. Ya kembali lagi kan masih ricu-ricunya RKAB ini belum semua ya mendapatkan persetujuan RKAB. Gimana mau jualan di angka yang lagi fantastis kalau tidak ada persetujuan RKAB? Ilegal dong nantinya ya. Terus yang kedua, jadi nggak serta-merta bisa langsung dikeruk untungnya saat ini ya Bu ya, dengan adanya kendala itu ya? Nggak bisa. Ini cuma euforia sesaat aja. Nah, kita berdoa semoga harga ini stabil sampai 1 bulan ke depan aja dulu. Minimal harga penentuan mineral nikel di bulan April itu kan agak meningkat ya. Kita lihatlah perkembangan sampai akhir bulan bagaimana persetujuan RKAB. Nah, tentu juga walaupun harga nikel lagi tinggi-tingginya, pelaku nikel ini lagi kena demam ketakutan. Demam ketakutan karena banyak penambang-penambang hiu-hiu pertambangan nikel juga dicabut loh Mbak Maria. Jadi ya kurang cukup menikmati lah kita ya atas euforia kenaikan harga nikel ini. Nanti dengan harga tinggi seperti ini ke smelter bisa terserap atau tidak ya Bu ya? Kembali lagi Mbak, kalau misalnya demand untuk smelter tahun ini kan kalau perhitungan APMI sendiri ada kebutuhan hampir 120 juta ton biji nikel ya, demand biji nikel di tahun 2022. Nah, bagaimana satu persetujuan RKAB ya, apakah semua sudah mendapatkan persetujuan RKAB sehingga kita bisa melakukan penjualan mengikuti harga sekarang ya, harga di bulan Maret. Nah, kalau misalnya banyak perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB kan tentu nggak bisa mengirim, nggak bisa menjual ke pabrik. Nah, yang kita tekankan di sini adalah bagaimana penerimaan negara dengan harga nikel yang lagi tinggi-tingginya. Beberapa waktu yang lalu kan kita sudah meminta kepada pemerintah, apakah untuk olahan nikel, apakah itu nikel big iron, apakah itu ferronikel, pada saat dilakukan ekspor, ini kan momen yang pas ya jika dibebankan biaya keluar. Kalau dibebankan biaya keluar kan hari ini mereka ekspor kan tentu sudah berlaku harga internasional. Jadi misalnya dapat kena ke biaya keluar 1% atau 2% dari total produksi mereka, tentu kan negara mendapat angka yang fantastis ya, cukup bisa menikmati gitu loh. Dari biaya keluar aja dulu. Kalau dari PNBP saya rasa transaksi kita saat ini berdasarkan harga kemarin, HPM di bulan Maret, waktu LM-nya masih di 25.000 gitu ya, 23.000. Kalau bulan depan harga nikel, komoditas nikel naik lagi, tentu HPM juga kena dampaknya. Apakah HPM nanti naik di angka 30.000 atau 50.000, tentu harga biji nikel pasti akan lebih tinggi lagi dari sekarang. Kalau kita balik ke kondisi supply demand berarti cukup aman ya secara global ya berarti ya Bu Medi ya? Untuk saat ini kebutuhan lokal sudah cukup tinggi ya, karena dengan berdirinya pabrik-pabrik baru, apalagi berdirinya 2 pabrik ekspal. Pabrik ekspal atau pabrik hidrometalurgi yang sudah mau menerima biji nikel kadar rendah. Biji nikel kadar rendah, seperti yang selama ini kita ributkan ya, karena tidak optimalnya biji nikel kadar rendah. Permasalahannya dari kami para pelaku hulu, di mana pemerintah untuk kita minta mengatur harga HPM khusus limonite, khusus biji nikel kadar rendah.
Kenapa? Mhm. Karena itu kan belum diatur. Yang kita harapkan adalah bukan hanya nikel kadar rendah aja yang bisa dihitungkan, tetapi ada mineral lain. Salah satunya Mmm. kobalt. Tadi Mmm. kita ngecek harga kobalt hari ini ya itu sudah menembus angka 80.000, itu angka yang fantastis ya. Tapi kalau pabrik olahan itu mengolah kobalt sulfat, artinya kan kalau nikelnya raw materialnya nikelnya nggak dihitung, dapat bahan gratis dong. Sedangkan mereka Mhm mengolah mhm. kobalt sulfatnya. Nah, yang kita hitung kan sayang di sini ada potensi penerimaan negara dari unsur mineral lain selain nikel. Iya.